Jadi YouTube-nya udah kena shadow ban, terus juga main di aplikasi lain juga udah nggak rame ya. Jadi udah di atas puncak itu udah ngerasa bosen. Ada rasa bosen sih sebenarnya. Sombong banget lu. Bahwasanya penampakan itu muncul seperti apa sih? Apakah benar-benar bisa ketangkap kamera yang dalam durasi yang lama atau bagaimana? Akhirnya dapatlah bocor-bocor kalau penampakan itu ternyata cuma bisa ketangkap kamera tuh paling lama 10 detik. Ya harapan gue sih untuk teman-teman explore lain sih lu sah-sah aja sih mau main real atau mau main settingan. Cuman kasihlah edukasi yang bukan edukasi apa tampilan yang benar-benar profesional lah. Suka-suka mistis, suka-suka gue. Ya, ketemu lagi bersama saya Patra Baraja. Nah, kok sepi gue? Apain sendirian? Sendirian nih ya. Ya, saya ditemani dengan patung KGS. Apa kabar? Sehat? Oh ya, sampurasun. Orang gila. Nah, orang gila baru datang ya kan. Nah, malam ini di Suka-Suka Mistis ngapain nih? Lalu mau ngapain sendirian? Aku disuruh pakai baju ini kan yang udah lama hilang ya kan. Jejak misfis. Jejak mistis ya. Aduh, ya Allah. Kalau ingat itu agak-agak sedikit gimana gitu. Nyesek ada gitu. Apa itu nyesek itu kalau belum tahu tuh? Nyeseknya ya pertama YouTube-nya udah kena shadow ban. Pertama YouTube-nya udah kena shadow ban. Nah, itu ada suara-suara astral. Lanjut. Jadi YouTube-nya udah kena shadow ban, terus juga main di aplikasi lain juga udah nggak rame ya. Jadi udah di atas puncak itu udah ngerasa bosen. Ada rasa bosan sih sebenarnya. Sombong banget lu. Ya itu sih sebenarnya kenapa Jejak Mistis nggak dijalanin lagi ya. Pertama emang karena timnya juga udah nggak ada lagi sih. Oh iya. Timnya udah nggak ada lagi. Terus mau upload tuh di channel YouTube juga udah nggak ini lagi, udah nggak ada AdSense-nya lagi, ya kan? muka lu biasa ya. Apa nih? Gue mau diintro. Pengalaman lu selama di Jejak Mistis itu gimana bang? Wih. Ekspor segala macem. Iya, pengalamannya apa ya? Dari awal pertama berdirinya Jejak Mistis juga awalnya sih kita iseng-iseng doang ya, iseng-iseng terus dari iseng-iseng coba untuk live di Instagram awalnya. Live Instagram, rame-rame di Instagram. Dari Instagram mulai naik ke puncak ke YouTube gitu kan. Nah, di YouTube awalnya sih kita main yang benar-benar nyari penampakan ceritanya ya kan, nyari penampakan. Kok nggak pernah dapet ya kan? Terus ngelihat konten-konten orang kok mudah banget nyari dapat penampakan ya. Dapat penampakan tuh mudah banget, hasil akhirnya oh ini baru muncul nih. Apa ini ya kan? Disuruh syuting dari jam 6. Baru muncul jam 9. Kok bisa? Oke, lanjut. Ya jadi awalnya di Instagram terus naik ke YouTube. Di YouTube pas di YouTube itu kita tuh yang ngerasa kok orang channel-channel lain kok enak banget dapat penampakan gitu ya. Sedangkan kita sulit banget gitu. Akhirnya kita ulik ternyata bangke banget ya kan. Kita 3 jam explore nggak ada dapat penampakan, kok orang baru 15 menit udah dapat penampakan, ternyata penampakannya bullshit anjing. Penampakannya rekayasa. Emang lu kagak? Hah? Nah, dari situ akhirnya kita ini juga mikir kan, ngapain kita capek-capek ya kan? Kita capek-capek, orang channel yang lain 15 menit udah dapat penampakan, kita 2 jam live nggak ada penampakan, akhirnya kita putar haluan. Ya, kita putar haluan, kita konsep ulang baru bagaimana caranya kita bisa munculkan penampakan dalam waktu sebentar gitu, dalam waktu cepat gitu. Dan akhirnya berhasil, men.
Berhasil ya kan. Akhirnya kita menggunakan cosplay. Tapi tetap ya kita sebelum kita mainkan cosplay, kita tetap sharing sama yang pengalaman-pengalaman lah, mulai dari praktisi, bahwasanya penampakan itu muncul seperti apa sih? Apakah benar-benar bisa ketangkap kamera yang dalam durasi yang lama atau bagaimana? Akhirnya dapatlah bocor-bocor kalau penampakan itu ternyata cuma bisa ketangkap kamera tuh paling lama 10 detik ya kan. Nah, akhirnya itu kita pelajarin ya kan. Berarti yang lebih dari 10 detik tuh Itu bohong, bohong banget lah, bohong banget ya. Udah bohong banget itu kalau udah lebih dari 10 detik itu bohong banget. Dan juga proses dia ngilangnya ya kan. Proses dia ngilang itu seperti apa itu kita pelajari banget, kita ulik banget ya kan. Jangan sampai hilangnya kasar. Kebanyakan sih channel-channel YouTube sekarang dia nampilin penampakan tapi ngilangnya itu ada yang begini nih, ngilangnya lucu. Ngilangnya begitu ya kan? Jadi sebenarnya ada untuk konten-konten eksplorasi paling aku bisa sharing sedikit. Sebenarnya untuk menjadi streamer untuk explore ini yang harus kita mainkan itu cuman kamera, angle kamera sama center doang sih sebenarnya. Simple sih sebenarnya. sama nyali ya? Ya, nyali. Terus jadi kalau setelah kita lihat-lihat ya Fer, sebenarnya konten explore itu viewers itu bukan hanya pengen lihat penampakan, tapi sebenarnya yang suka-suka mis. yang viewer pengen itu sebenarnya bukan hanya penampakan tapi ekspresi si host saat ketakutan. Justru kalau misalkan ada konten explore yang hostnya tuh berani banget, barbar banget, itu orang-orang nggak suka. Ada tuh yang sampai digendong-gendong sih. Nah itu sebenarnya yang kocak-kocak, lucu-lucuan kayak gitu yang viewer suka. Jadi, helm hijau. nah helm hijau terus apa lagi tuh itu kocak banget tuh ya kan, hatinya digeplak pakai settingan banget. Jejak mistis. Iya maka udah dibongkar. Alasannya kenapa akhirnya settingan ya kan. Jadi banyak yang viewer itu pengen nuntut kita itu sebenarnya bukan berani nampilin suwe banget. Ini mentang-mentang disuka-suka mistis juga. Nah jadi viewer lebih tertarik sama host yang sebenarnya penakut ya gitu. Jadi ekspresi ketakutannya itu sih yang bikin viewer tuh semakin naik. Nah, jadi kalau yang ada yang terlalu barbar juga mereka suka tapi nggak terlalu gitu. Jadi kalau dibandingin grafik naiknya itu orang lebih seneng lihat viewer yang lucu-lucuan gitu. Oke. Nah, terus di Jejak Mistis sendiri akhirnya mikir ngapain kita harus bermain real nih. Jadi semuanya itu sudah disetting dan wah monyet lu kaget gua. Banyak sensorannya. Dan akhirnya ya kita memutusin untuk tetap bermain settingan tapi dengan rapi. Itu mulai kapan sih lu main settingan kayak gitu, Bang? Semenjak subscriber 10.000. Itu udah mulai settingan tuh. Udah ya? settingan. Tapi ada realnya nggak sih? Nah, ini kocaknya gini. Jadi kita main settingan, terkadang di kamera itu tetap yang dapat tuh settingannya ya. Tapi si host itu lebih sering ngeliat yang real. Terkadang nih kocaknya, host udah masuk. Explore lah dia kan, dia explore satu. Pas tiba-tiba Ini penampakan nih. ada penampakan ya kan? Ini penampakan nih, Bro. Ini penampakan. Ini tadi ini penggantinya nih, peran penggantinya nih. Ganti Perdi. Nah jadi si host sudah masuk ya kan, udah ngeliat duluan. Tapi Jejak Mistis memang settingan sih Iya. dari awal sampai akhir. Karena gue pernah narik rambut kuntilanak anjing. Oh ini Busuk. Udah baru pindahin kamera. Busuk. Sudah banget nih. kulkas nggak ada lagi. Kulkas di atas mana? Habis. Kulkas hilang. Kok bisa hilang? Kiloin. Nggak ada serius. Oke. Nah jadi host sudah masuk. Baru berapa menit dia masuk, dia udah teriak-teriak kan. Kan kita pakai HT ya untuk komunikasi. HT itu biasanya digunakan untuk si host. Kita nyebut settingan kita tuh velor ya kan. Velor sama di monitor. Si host sudah teriak-teriak di HT. Wah itu penampakan cepet banget gitu kan. Udah keluar kan. Si velor ngomong, gue masih di monitor katanya. Buset, nah itu jadi hal-hal seperti itu tapi jarang ketangkap kamera yang kayak gitu. Hal-hal seperti itu jarang ketangkap kamera. Ngeblur.
Marah dia. Ada yang hadir nih. Nah, terus pengalaman ntar tuh ngunyah, gua ngerokok ya, minum lagi kan, ya kita disponsori oleh Premier Water, Oxygen Water, ya kan, biar kalian lebih fresh. Nah, gitu. Jadi apa? Udah terusin. Gua malu jujur diliatin sama bidadari surga. Ferdi. Gila. Tapi Fer, ada pengalaman yang agak sedikit ini sih sebenarnya selama gua explore ya. Pengalaman yang bagi gua sih Bocor. apa? Cari roti ya. Lapar jadinya. Woi, iklan tit nanti ya. Banyak sensornya. Jadi ada pengalaman sih ini nggak settingan ya, ini beneran. Jadi waktu itu kita explore ada di satu rumah kosong, rumah terbengkalai. Cuman di sebelah rumah terbengkalai ini ada rumah kosong juga yang ditinggalin sedang mudik oleh pemiliknya. Nah, kita explore lah di rumah terbengkalai itu. Explore. Emang malam tuh gue udah ngerasain aneh. Ngerasain aneh itu kok malam ini nggak semangat kayak biasanya gitu. Nggak semangat kayak biasanya. Pas lagi di lantai atas, ya awalnya sih gue pikir anak-anak ngerjain. Karena emang posisi gue lagi drop, kepala gue udah nguneng-nguneng nih, udah ngunyeng-ngunyeng segala macem. Nguneng apa ngunyeng-ngunyeng? Nggak, kayak gitu lah, pokoknya udah nggak enak banget ya. Gue duduk sebentar, terus tiba-tiba kayak yang pingsan gitu ya. Karena udah capek banget sih sebenarnya, udah capek. Hah? Surupan nggak? Nggak kesurupan. Pingsan. Pernah ini surupannya itu nggak sadar. Mas, kalau mau ngomong mendingan gitu. Mas ini siapa? Harus setuju. Jadi pas gua pingsan, kamera jatuh. Awalnya anak-anak mikir gua kesurupan ya, dibiarin sama anak-anak. Yang kedengeran di kamera itu cuman suara kayak diseret gitu, seret gitu segala macam. Akhirnya nggak lama-lama kok nggak ada suara, kata anak-anak, dikejar lah oleh anak-anak. Pas dikejar sama anak-anak itu gue udah nggak ada. Yang ada tuh cuma kamera gue, ya. Muter-muter anak-anak muter-muter nyariin gue segala macam sampai keliling rumah. Sangka gue ngerjain balik. Gue kan hobi banget kerjaan anak-anak ya. Nah, dicarilah sampai sekitar 1 jaman lebih. Akhirnya explore-nya kita selesain, kita udahin, kita offin. Anak-anak sibuk nyari. Wah, itu rumah udah diubek-ubek ya, nggak ketemu. Sampai akhirnya anak-anak coba untuk ke rumah sebelah nih. Mereka lompat pagar ke rumah sebelah dan ngeliat gua tuh lagi udah di dalam ruangan, di dalam rumah sebelah itu. Padahal rumah sebelah itu dikunci, nggak ada sama sekali akses bisa masuk ya. Itu rumah kosong juga tuh. Itu sama kayak tempat toilet itu ya. Iya. Masuk ya. Iya. Jadi rumah itu kosong, ditinggal mudik, bukan ditinggal nggak di tempat ditinggal mudik, lagi mudik. Kayaknya nggak sadar. Nggak nafas. Itu. Jadi gue udah kebaring aja di ruang tamu ya, sampai anak-anak tuh ngubungin Pak RT, minta tolong bukain itu, karena kuncinya dibawa sama pemiliknya. Akhirnya jebol dong, kaca jebol. Nah disitulah awal pertama jejak mistis ganti rugi rumah orang ya kan. Jebol kaca. Nah itu sih pengalaman yang paling aneh menurut gue, karena gue juga mikir, nah itu apa sih ya, kok bisa seperti itu ya prosesnya. Gue pindah dari rumah satu ke rumah satu, masuki celah yang ibaratnya nggak ada akses bisa gue lewat gitu. Nah itu emang gue nggak sadar, gue benar-benar tidur banget tuh. Nah itu sampai anak tuh wah gila bisa sampai sebelah. Pak RT-nya aja heran gitu, masuk lewat mana, nggak ada deck yang gue jebolin segala macam gitu kan, nggak ada pintu yang jebol segala macam. Emang benar-benar mecahin kaca gitu. Nah jadi itulah pengalaman gue sih ya selama gue explore yang paling horor menurut gue ya. Paling horor untuk ketemu sama penampakan tuh. Kalau ketemu penampakan waktu itu explore bareng kayak gini sih di Gunung apa? Putri apa? Gunung Pancar. Oh iya kan. Iya. Dari tadi nanya mulu, lu masuk deh sekali jadi host. Di Gunung Pancar itu horor banget sih menurut gue. Itu yang gue jatuh. Lu ikut juga ya. Gue melukis doang. Jadi itu diajak, Mas sih sama Gini udah bilang sih, ini nggak terlalu berbahaya, cuman penampakannya agak aneh kata dia kan. Itu. Iya kan beneran, penampakannya
Sekali-sekali undang Ki Geni dong masuk sini. Udah tadi udah diundang kan, makanya jadi pakai peran mengganti Ki Geni. Iya, patungnya dari tadi. Nah, itu sih sebenarnya yang kalau penampakan sih aneh lah bentuknya, gue nggak bisa nyebutin ya. Bentuknya tuh seperti apa, cuman aneh banget. Yang jelas yang gue tahu di Gunung Pancer itu ada satu penampakan pocong yang ngedaprak di batu. Jatuh. Ternyata pas gue deketin, siapa ini pocong ngedaprak jatuh? Rupanya si gendut. Bukan. Masih di atas. Iya, gendut di atas. Iya, gitu kan Putra. Gitu. Nah, itu sih yang horornya sih ya. Cuman sih ya, harapan gue sih ya Jack Mistis bisa bangkit tapi dengan format baru lah ya. Tim baru ya. Tim baru gitu kan, jangan gue lagi yang turun jadi Tapi host. di bawah naungan KGS apa Bukan. independen? Red Queen. Kan mau dibeli sahamnya sama KGS. Oh, itu ntar sensor aja ntar itu yang jejak mistis pokoknya sensor aja. Ya itu sih pengalaman gue di ini di dunia explore. Ya harapan gue sih untuk teman-teman explore lain sih lu sah aja sih mau main real atau mau main settingan. Cuman kasihlah edukasi yang bukan edukasi apa tampilan yang benar-benar profesional lah. Jangan sampai yang kasar banget ya kan, penampakan dikejar sampai bagaimana. Boski bilang apa? Halus, harus main halus ya kan, harus main halus itu. Ya banyak sih konten-konten explore yang kalau gue lihat sih masih kasar banget padahal mereka udah profesional ya. Ya. Temennya Ki Geni juga ada tuh ya kan, main itu masih ya aduh kasar banget gitu kan. Ya gue sih mikirnya buat viewer juga anggap semua itu hiburan gitu loh. Jangan lu judge ya kan, wah lu settingan lu segala macam. Kalau lu ngejudge seperti itu, kebanyakan konten explore akhirnya minder, malu untuk explore lagi dan akhirnya kita nggak punya tontonan, ya kan? Ya lu nonton aja gitu, lu udah tahu lah ya, gue udah kasih triknya. Ya kalau lebih dari 10 detik mah itu mah udah bukan penampakan gitu kan. Anggap hiburan aja sih kalau gue bilang. Terus permainan angle kamera dan center itu harus benar-benar paten. Dan paling ya saran gue sih kalau untuk zaman sekarang nih yang lebih keren tuh pakai center hijau, ya kan? Center hijau udah pasti semua jadi penampakan gitu kan. Itu sih yang paling amannya. Nah, makanya yang pas di aplikasi sebelah ya, di aplikasi live streaming kita main itu udah jarang pakai pelor, kita lebih main pakai center hijau karena bayangan aja bisa jadi penampakan gitu. Itu sih ya mungkin sih dari gue ya gitu ya. Oke. Pengalaman lu ya. Itu pengalaman gue, masa lalu gue, dan sekarang gue di KGS Entertainment. Oke, see you, dadah, bye-bye.